Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Untuk menuntut ilmu bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullahu Ta'ala, dengan tema kajian insya Allah puasa. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, juga para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang meniti sunnah beliau hingga akhir zaman. Nah, sebelum kajian ini dimulai, izinkan kami membacakan tata tertib. Dimohon kepada semua partisipan untuk menyimaknya dengan baik. Yang pertama, partisipan dimohon untuk check-in menggunakan nama asli. Yang kedua, semua partisipan dimohon untuk menonaktifkan mikrofon dan kameranya sehingga tidak mengganggu kelancarannya kajian. Yang ketiga, setelah penyampaian materi terdapat sesi tanya jawab. Pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komentar di YouTube. Yang keempat, bagi partisipan yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, kami mohon untuk resen terlebih dahulu dan menunggu hingga dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Yang kelima, setelah sesi tanya jawab, terdapat sesi kuis. Dan yang ingin menjawab, silahkan raise hand, kemudian menunggu kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, sekian mukaddimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan kita sama-sama dengarkan materi dari Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullahu Ta'ala. Kepada Ustadz, tafadhol mashkura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salih. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Pekan depan mungkin kita akan masuk ke bulan Ramadan. Kita berdoa memohon kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya kepada kita untuk hidup di bulan Sya'ban, untuk dapat beramal kebajikan di bulan ini agar menyempurnakan nikmatnya, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan memberikan karunia rizki berupa amal-amal ibadah yang mengantarkan kita ke surga. Allahumma ballighna Ramadan. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk imamnya orang-orang yang bertakwa, untuk sayyidnya para utusan Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan orang-orang yang mencintai beliau. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam serial Rukun Islam, di mana seorang muslim dituntut untuk belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Sehingga kita nggak boleh berhenti belajar. Mungkin dulu kita pernah belajar, tapi sekarang kita perlu murajaah, perlu merefresh kembali apa yang sudah kita pelajari. Anak SD itu kelas 1 belajar matematika, kelas 2 belajar matematika, kelas 3 matematika lagi, ada lagi tuh pelajaran. Kelas 4 ada lagi matematika. Apa nggak cukup 4 tahun belajar? Belum.
Kelas 5 ketemu matematika lagi. Sampai 9 tahun belajar, pelajaran matematika tuh nggak hilang. Nanti 12 tahun belajar, pelajaran matematika tetap ada. Terus kenapa untuk belajar agama kita berhenti? Seakan-akan sudah selesai. Seolah-olah semua ilmu agama sudah kita serap. Paling tidak yang berkaitan dengan rukun Islam. Makanya jangan berhenti belajar. Para ulama itu terus belajar. Karena memang orang itu kalau dapat ilmu satu jengkal, ilmu itu salah satu ashbar. 3 jengkal. 3 jengkal. Baik. Kalau dapat ilmu satu jengkal yang pertama biasanya dia akan sombong. Sok tahu. Ketika dia masuk ke jengkal yang kedua, biasanya dia akan tawadhu. Akan merendahkan diri. Ketika dia masuk ke jengkal yang terakhir dari ilmu ini, alima annahu la ya'lamu syai'an. Dia tahu ternyata dia nggak punya ilmu. Maka dia akan semakin belajar. Kebanyakan kita nih di jengkal yang pertama. Jengkal yang pertama tuh. Sehingga ya udah nggak pernah nambah ilmu karena sudah merasa paling berilmu. Baca. Ayat yang pertama turun itu Iqra. Alhamdulillah kita sudah mengkaji tentang syahadatain. Tentang 2 kalimat syahadat. Yang dibaca sebagai pintu untuk masuk ke dalam agama Islam. Kita udah baca juga syarat-syarat dan ketentuannya yang memang berlaku bagi orang yang merasa muslim. Kemudian belajar juga kita tentang sholat nih. Antara hamba sama Allah. Haknya Allah tuh sholat. Kemudian bicara hak hamba ada lagi zakat. Yaitu kita mengeluarkan sebagian harta kita tatkala sampai nisabnya dan berputar 1 tahun kepada orang-orang yang berhak mendapatkan. Setelah itu apa lagi? Ada lagi nih. Puasa. Puasa ini untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Puasa ini disyariatkan agar seorang hamba mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dengan meninggalkan dunia. Makan ditinggalin, minum ditinggalin, bininya ditinggalin. Bukankah ini sebuah perjuangan? Nah, untuk membuktikan. Apakah engkau budak perutmu, budak syahwatmu, atau engkau budaknya Allah Azza wa Jalla? Sehingga taat dan patuh dengan aturan Allah Jalla Jalaluh. Maka kita melihat di bulan Ramadan ternyata ada manusia-manusia yang diperbudak oleh perutnya sendiri. Nggak bisa dia nahan diri untuk tidak makan dan minum. Kenapa? Karena dia diperbudak oleh perut. Maka syariat puasa ini adalah syariat yang telah disyariatkan kepada umat-umat yang lalu. Mungkin kita akan membaca di surat Al-Baqarah ayat 193 sampai 183 sampai 185 berkaitan dengan diwajibkannya puasa buat umat Islam. Selama 13 tahun di kota Mekah belum wajib tuh puasa Ramadan. Tahun ke-14 dari kenabian, yakni tahun pertama dari hijrahnya Nabi SAW, belum wajib itu puasa. Ada puasa yang dilakukan oleh para sahabat, itu puasa Ashura. Ini pernah diwajibkan puasa Ashura. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Ashura, mereka mengatakan itu hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Kita berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Jalla Jalla. Jadi syukurnya itu puasanya. Bukan berpesta. Syukurnya itu malah dengan menahan diri dari dunia. Tidak dengan berpesta. Dan kalau kita lihat syukurnya Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, dapat wahyu hari Senin dengan berpuasa juga, bukan dengan berpesta pora. Itu syukur kepada Allah, menundukkan jiwa. Akhirnya Nabi SAW mewajibkan puasa Ashura, semuanya wajib puasa. Namun di tahun kedua Hijriah, Allah menurunkan
ayat-ayat yang akan kita baca sebagai permulaan diwajibkannya berpuasa bagi orang Islam. Nah, silakan dibaca. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shayamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Barakallahu fikum. Ini ayat yang turun di mana mewajibkan atas umat Islam berpuasa. Yang dulunya masih di awal itu dikasih pilihan. Mau puasa boleh, mau bayar fidyah boleh. Kemudian setelah itu yang diperbolehkan membayar fidyah hanya orang yang tua, renta, atau yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang tua renta yang tidak mampu untuk berpuasa, atau orang sakit menaun yang tidak diharapkan kesembuhannya. Hibati fillah. Kewajiban puasa ini adalah kewajiban yang diketahui oleh
Ya, setiap muslim mau tidak mau dia harus tahu. Sehingga orang yang mengingkari wajibnya puasa dikatakan murtad, keluar dari Islam. Ketika dia tahu itu adalah rukun Islam. Baik, ana pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang puasa melalui sebuah kitab, yaitu Kitabus Syam. Kitab tentang pembahasan puasa dari kitab Asy-Syarhul Mumti' yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tapi kita hanya akan membaca ringkasan supaya kita punya pengetahuan tentang puasa yang lengkap. Yang selama ini puasanya asal-asalan, hari ini mudah-mudahan dengan kita belajar, kita bisa melaksanakan puasa dengan penghayatan, bukan ikut-ikutan. Disebutkan bahwasanya yajibu shaum Ramadan bi ru'yati hilali. Puasa Ramadan itu jadi wajib dengan diru'yahnya. Ru'yah itu melihat. Dengan dilihatnya hilal. Hilal itu bulan sabit. Ketika orang-orang di Mekah tanya, ketika orang-orang di Madinah bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya, kenapa kok hilal itu berubah-ubah? Bentuknya, wujudnya, tempatnya. Kenapa dia berubah-ubah? Kemudian dia jadi purnama, lalu jadi hilal lagi, kemudian hilang. Lalu terbit lagi. Terbit pertama di barat, tenggelam di timur. Nanti terbit lagi seperti itu. Ini hilal, bulan sabit tadi. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, Qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Katakan hilal itu adalah waktu-waktu untuk penentuan ibadah dan haji. Sehingga seorang muslim ketika melihat hilal, kenapa disyariatkan melihat hilal ya? Tiap bulan sebenarnya kita melihat hilal untuk bulan tersebut. Tapi ada yang berkaitan dengan ibadah puasa, kita lebih perhatian lagi dengan hilal ini. Disebutkan bahwasanya wajibnya puasa Ramadan itu dengan dilihatnya hilal. Hilal bulan Ramadan. Fa in lam yura, kalau nggak kelihatan. Padahal terang benderang. Terus gimana? Maka hari ke-30 mereka nggak puasa. Rasul sallallahu Allah berfirman tadi di ayat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan faman syahida minkumus syahr falyasum. Barang siapa yang menyaksikan hilal atau hadir dia di negeri itu ketika hilal terlihat, maka wajib dia puasa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan idza ra'aitumuhu fasumu. Rawahul Bukhari dan Muslim. Kalau kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. Dari ayat dan hadis ini dapat diketahui bahwasanya tidak wajib puasa itu dengan ilmu hisab. Ketika ditetapkan secara perhitungan bahwasanya hilal itu telah lahir, tapi ternyata nggak lahir, atau ternyata nggak kelihatan, atau karena mendung umpamanya, apakah kita boleh mengikuti ulama hisab yang menghitung bahwasanya besok itu Ramadan secara perhitungan, bukan secara dilihatnya hilal? Nggak wajib kita mengikuti mereka walaupun mereka menetapkan hal itu. Walakinnahum, kemudian disebutkan falau qarrara ulama'ul hisab anna al-laila min Ramadan walakinnahum lam yarawul hilal fa innahu la yusam. Nggak puasa walaupun mereka mengatakan secara penghitungan. Ya kita kadang-kadang sekarang kan udah tahu kapan Ramadan itu. Oh, menurut perhitungan fulan tanggal sekian. Menurut perhitungan fulan tanggal sekian. Mungkin ada perbedaan penghitungan kadang-kala. Yang menjadi patokan adalah ru'yah. Kenapa? Karena hukum berpuasa ini dikaitkan oleh Nabi SAW dengan sesuatu yang dapat dilihat oleh indera kita, yaitu dengan melihat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, puasa Ramadan dengan menyempurnakan
bulan Sya'ban 30 hari. Ya sudah, kalau sudah Sya'ban 30 hari, besok pasti Ramadan. Karena bulan Qamariyah itu hanya 29 atau 30 hari. Ada yang lewat. Jadi kalau Sya'bannya sudah disebutkan 30 hari, selesai besoknya pasti Ramadan. Kemudian disebutkan kalau ada awan atau ada badai debu yang menyebabkan tidak bisa melihat. Bukan tidak ada hilal ya. Tidak bisa melihat. Karena boleh jadi hilal itu udah lahir. Berdasar hitungan sudah lahir tuh hilal. Tapi karena ada mendung atau badai debu seperti yang biasa terjadi di Jazirah Arab, maka ketika itu dilengkapkan tadi 30. Kalau malam 29 nggak kelihatan, ya udah lengkapin jadi 30 hari. Ini biasanya ngelihatnya jadi jamaah di hari 29. Hitungannya Sya'ban tanggal 29 orang-orang ru'yah. Bukan ruqyah. Ruqyah itu pakai qaf. Ru'yat itu pakai hamzah. Kemudian disebutkan wa yusamu bi ru'yatihi adl. Dan wajib puasa dengan satu kesaksian orang yang adil. Ada satu orang mengatakan saya melihat hilal. Satu orang. Dia harus melaporkan kepada pemerintah, maka wajib puasa. Disebutkan bahwasanya yang disebut orang yang adil, siapa orang yang dapat memberikan kesaksian bahwa dia melihat hilal. Orang itu adalah orang yang melaksanakan kewajiban agama. Orang yang sholat, orang yang puasa, secara kewajiban agama dia melaksanakan. Dia tidak melakukan dosa besar. Dia juga bukan orang yang terus-terusan melakukan dosa kecil. Dan ada syarat tambahan, selain dia ini orang yang adil, orang yang baik, dia harus orang yang kekuatan matanya itu memang benar. Bukan orang pakai kacamata. Enggak, dia memang orang sehat matanya. Baik, kemudian kalau dia melihat sendirian. Dia ngelihat sendirian, lalu dia laporkan. Datang ke pengadilan agama. Sampaikan, lapor, saya melihat hilal. Tapi oleh pihak pemerintahan, kesaksian dia ditolak. Apa yang harus dia lakukan? Disebutkan bahwasanya dia berpuasa sendirian. Ya udah, dia melihat. Tapi kesaksiannya tidak diterima. Tugas dia adalah berpuasa sendirian, tapi nggak boleh terang-terangan, apalagi mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena kesaksian dia ditolak. Bisa jadi karena dilihat kayaknya ini bukan orang baik, atau diragukan kekuatan matanya, sehingga kesaksiannya ditolak, dan tidak ada orang lain yang melihat juga, tinggal dia sendirian yang lihat. Ya udah, dia berpuasa sendirian secara sembunyi-sembunyi. Puasanya. Taib. Lalu kalau ngelihat hilal Syawal, itu tadi ngelihat hilal Ramadan. Bagaimana kalau melihat hilal Syawal? Sebelum berbicara kalau dia melihat hilal Syawal, sebagian ulama berpendapat orang yang kesaksiannya ditolak, bahwasanya pemerintah enggak benar yang kau lihat itu. Padahal dia yakin. Sebagian ulama berpendapat dia nggak wajib puasa. Kenapa? Karena ditolak. Dan dikatakan hilal ini sesuatu yang sudah diketahui oleh orang banyak. Sedangkan dia cuma sendirian dan ditolak kesaksian dia. Tapi kalau yang dia lihat hilal Syawal, ada perbedaan antara melihat hilal Ramadan dengan hilal Syawal. Kalau hilal Ramadan itu cukup satu orang. Kalau hilal Syawal itu harus 2 orang. Makanya kalau ada orang melihat hilal Syawal sendirian, apa yang dia lakukan? Bolehkah dia berbuka sendirian tanpa memprovokasi orang? Dia berbuka sendirian karena dia ngelihat. Nggak boleh.
Kenapa? Karena kesaksian untuk melihat hilal Syawal itu 2 orang. Sedangkan kau cuma sendirian, jadi nggak lengkap. Walaupun sebagian berpendapat, ya dia boleh berbuka, tapi sembunyi-sembunyi. Namun yang lebih aman, kalau itu hilal Ramadan dia berpuasa, kalau itu hilal Syawal dia tidak berbuka, tapi ikut puasa sama orang-orang. Lalu jamaah, siapa yang wajib puasa ini? Buat siapa? Wa yalzamu shaum likulli muslimin mukallafin qadir. Yang wajib berpuasa adalah setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu adalah seorang muslim yang baligh dan berakal dan mampu. Muslim mukallaf yaitu dia berakal, bukan orang gila. Kemudian dia sudah baligh juga, bukan anak-anak yang belum baligh. Kemudian dia mampu secara fisiknya untuk berpuasa. Karena memang ada orang-orang yang nggak mampu. Islam ini subhanallah. Kata Allah tadi di ayat 185, yuridullah bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kalian. Wala yuridu bikumul usra. Sama sekali nggak ada tujuan memberikan kesukaran. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu berpuasa, maka nggak wajib buat dia. Kemudian disebutkan bahwasanya yang namanya ketidakmampuan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ketidakmampuan yang insidental. Yang satu ketidakmampuan yang permanen. Ada yang tidak permanen, ada yang permanen. Kalau yang tidak permanen itu yang disebutkan tadi di Al-Baqarah 185, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit, berarti ini orang sehat, cuma dia sedang sakit. Aw ala safarin, atau dia dalam perjalanan, maka dia mengganti di hari-hari yang lain. Karena memang ketidakmampuan dia itu, kelemahan yang ada di fisiknya itu insidental, itu nggak permanen gitu. Baik, adapun yang permanen yang disebutkan di firman Allah ayat 184 Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu, buat orang-orang yang tidak mampu, permanen dia nggak mampu. Apa yang dia lakukan? Fidyatun ta'amu miskin. Dia membayar fidyah, memberi makan orang-orang miskin. Jadi kalau yang tidak permanen itu mengganti puasa dengan puasa, kalau yang kelemahannya permanen itu mengganti puasa dengan memberikan fidyah. Tiap hari satu orang miskin. Bagaimana cara fidyah? Cara fidyah ini ada 2 cara yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama dengan cara membuat makanan, ya kita potong kambing atau kita potong ayam. Kita bikin makanan sesuai dengan jumlah hari yang kita nggak berpuasa di sana. Kalau dikatakan kita nggak puasa 20 hari. Afwan, mungkin 30 hari orang ini karena memang nggak mampu puasa. Lalu dia kumpulkan satu RT, diajak makan di rumahnya, miskin catatannya, bukan orang-orang kaya, maka cukup dia membayar fidyah dengan cara seperti itu. Ini cara yang pertama yang pernah dilakukan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cara yang kedua, memberikan makanan kepada mereka yang tidak masak. Jadi makanan pokok. Kalau di Mekah, Madinah atau di Arab dulu ya, kurma, ada kismis, ada gandum. Kalau sekarang mungkin di Mekah, ya makanan pokoknya beras juga jadi makan pokok di sana. Sehingga kita memberikan makanan kepada mereka setengah sok beras. Setengah sok beras ini kira-kira 1 kilo seperempat. Kalau 1 sok dikatakan 2 kilo setengah, maka ini setengahnya. Setengahnya yang diberikan kepada orang-orang miskin. Ya udah kasih beras doang. Nah,
Tapi kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, lebih baik kalau ada lauknya. Jadi kasih itu beras, ada telur, ada minyak umpamanya buat masak sekali. Jadi kita kasih biar dia masak. Seharusnya kita yang masakin dia, ini kita kasih mentahan supaya dia masak. Dan pendapat yang lebih kuat, nggak boleh kasih duit. Nggak boleh kita berbagi duit sama mereka. Walaupun sebagian ulama membolehkan kalau memang orang-orang lebih perlu uang daripada beras, semuanya banyak berasnya mereka. Tapi karena Nabi SAW, karena Allah mengatakan fidyah ta'am, maka kita kasihkan makanan kepada mereka. Baik, ada permasalahan. Di ayat yang tadi kita baca, bahwasanya ada orang sakit, ada orang musafir. Mana yang lebih utama buat orang sakit dan musafir? Berbuka atau bertahan berpuasa? Jawabannya, mana yang lebih mudah buat dia? Tapi kalau puasa membahayakan dia, ya dia nggak boleh puasa. Haram hukumnya kalau dia puasa, ternyata dampaknya dia sakit nantinya. Ini banyak orang-orang kadang-kadang nggak paham gitu. Dia maksain diri puasa gitu loh. Nggak ada mau coba, silahkan. Tapi jangan sampai membahayakan dirimu. Karena Allah itu, subhanallah, Allah itu tidak menerima lapar dan haus yang kita rasakan. Yang diterima Allah itu ketakwaan kalian. Takwa tuh di sini. Sehingga kalau antum bertakwa, antum benar-benar ingin berpuasa, semangat berpuasa, bahkan udah latihan, tapi nggak mampu, jangan memaksakan diri. Jadi kalau bicara orang sakit dan musafir, mana yang lebih utama buat dia? Yang lebih mudah. Nih, apakah dia berpuasa atau dia nggak berpuasa yang lebih afdal? Beliau mengatakan di dalam madhab Hambali, annal awla an la yasum. Pendapat madhab Hambali yang lebih utama, dia nggak berpuasa. Bahkan madhab Hambali membenci puasanya orang yang musafir. Nih biasanya di bulan Ramadan tuh banyak jemaah umroh jemaah. Anda masih ingat ketika kita berangkat umroh di bulan Ramadan, kita berangkat kira-kira jam 3 sore. Atau jam 4. Itu jamaah banyak yang puasa. Anak waktu itu nggak puasa. Anak sudah masuk makan sudah. Sampai di pesawat nih orang-orang yang puasa bingung. Ketika ada pembagian makanan, mereka bertanya, kita waktu berbuka belum? Belum. Karena berbukanya orang puasa itu dengan tenggelamnya matahari. Bukan dengan jam Indonesia. Bukan dengan jam negeri yang dilewatin. Artinya ketika orang naik pesawat, itu dia dapat melihat matahari tidak seperti orang yang berada di bawah. Sehingga mereka yang berada di pesawat berbukanya sesuai dengan aturan syariat, yaitu tenggelamnya matahari. Akhirnya orang-orang sebagian berbuka, enggak ini waktu berbuka, kita kan orang Indonesia. Jadi berbukanya pakai waktu Indonesia. Mereka makan dan merasa puasa. Enggak, ketika engkau matahari belum terbenam, engkau berbuka, berarti engkau nggak puasa. Seperti itu jemaah. Pendapat Syafi'iyah lebih utama dia itu berpuasa. Kalau Hanabilah lebih utama nggak berpuasa, hamba Syafi'i lebih utama berpuasa. Mana yang betul di antara dua pendapat ini? Maka perlu diperinci. Apabila berbuka dan puasa sama aja buat dia, berarti aman saat anak ini walaupun musafir tapi udah biasa puasa gitu. Mana yang lebih utama buat dia sekarang? Maka yang lebih utama buat dia puasa. Karena itu lebih menyelesaikan kewajiban dia. Udah selesai, gak punya utang. Tapi kalau itu membahayakan dia, berat buat dia, maka lebih utama buat dia adalah berbuka. Apa dalilnya? Disebutkan bahwa Nabi SAW dalam perjalanan. Dan beliau berpuasa pada waktu itu. Ketika ada yang menyampaikan bahwasanya orang-orang ini sekarang lemes karena puasa. Mereka nggak berbuka karena melihat Nabi SAW. Nggak berbuka.
mereka menanti apa yang akan kau lakukan. Para sahabat masih puasa. Kondisinya sudah lelah mereka. Akhirnya Nabi SAW ambil gelas air setelah sholat asar. Orang kan kalau ba'da asar ini mau berbuka, ya Allah tinggal dikit lagi berbuka. Engkau akan dapat pahala tetap dari pagi sampai waktu asar tadi. Kemudian beliau meminta segelas air, lalu beliau angkat, ditaruh di pahanya. Hatta ra'ahuna, sampai orang-orang pada melihat itu. Nah, Nabi pegang air tuh. Pegang air Nabi SAW. Liyaqtadu faji'a ilaihi. Kemudian fasyari bawan nasu yang turun. Beliau minum dalam kondisi orang-orang melihat. Dengan harapan orang-orang mencontoh Nabi SAW. Lalu ada informasi yang datang kepada Nabi SAW bahwasanya masih ada sebagian orang yang maksa puasa, nggak berbuka. Lalu Nabi SAW mengatakan, ulaikal usah, mereka adalah orang-orang yang durhaka. Mereka adalah orang-orang yang durhaka. Kenapa? Karena mereka puasa dalam kondisi sulit, sedangkan Nabi udah berbuka. Dan Nabi SAW juga bersabda, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk amal soleh, amal kebajikan ketika seorang berpuasa dalam perjalanan. Baik, ini berkaitan dengan musafir tadi dan orang yang sakit. Ahibati fillah, bagaimana kalau kita dapat informasi yang tepat, yang bisa diterima tentang dilihatnya hilal di tengah hari. Tahu-tahu jam 9 pengumuman pemerintah, ternyata tadi malam hilalnya kelihatan. Hanya informasinya terlambat dari orang yang melihat. Ada tim mungkin dikirim sama pemerintah, mereka kehilangan sinyal atau mereka kehabisan baterai handphonenya, mereka tidak bisa langsung memberikan informasi. Sehingga mereka harus berjalan kaki atau apa, seperti kejadian pada masa lalu. Informasi baru sampai dan diterima itu di siang hari. Lalu diumumkan, mohon maaf, semalam terlihat hilal. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah orang-orang harus menahan diri dari makan dan minum. Mau jam 12 siang diumumkan, udah nggak makan dan nggak minum. Ini secara sepakat. Para ulama sepakat bahwasanya orang yang dapat informasi di siang hari tentang dilihatnya hilal, maka wajib bagi dia untuk menahan diri dari makan dan minum. Yang diperselisihkan apakah dia wajib mengqadha satu hari itu, yang dia puasanya cuma setengah hari, atau dia nggak wajib mengqadha. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya dia wajib mengqadha. Karena puasa wajib ini niatnya harus di malam hari. Dia baru niat jam 12 siang. Berarti puasanya cuma dari jam 12 sampai terbenamnya matahari. Tapi Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan la qadha alaih. Nggak wajib dia mengqadhanya. Tapi dia wajib menahan diri dari makan dan minum. Ahibati fillah, kalau seperti itu mana pendapat yang lebih kuat? Yang lebih aman, ganti puasa. Baik, begitu pula dengan seorang wanita yang datang bulan atau seorang nifas yang sucinya di tengah-tengah siang. Malam nggak niat puasa. Karena memang dia sedang datang bulan. Tahu-tahu jam 9 pagi dia suci. Apa yang diwajib dilakukan? Pendapat yang pertama, mereka wajib menahan diri, nggak boleh makan dan minum dari jam 9 tadi sampai matahari terbenam, dan dia juga wajib qadha. Ini pendapat pengarang kitab Zadul Mustaqim. Dia wajib puasa dan wajib qadha. Jadi satu hari itu sebenarnya nggak dihitung. Maka itu dia wajib mengqadhanya.
Pendapat yang kedua, enggak. Kenapa? Ya karena keduanya memang enggak wajib berpuasa. Datang bulan, mereka wajib untuk menggantikannya. Maka dia boleh sebenarnya untuk makan minum di siang secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, dan ini pendapat yang lebih kuat, namun dia tetap wajib menggantinya untuk perempuan yang haid dan nifas. Bagaimana dengan musafir yang datang? Qadima muftiran. Musafir ini muftir, dia nggak puasa. Karena memang dia umpamanya dia naik mobil tuh dari Surabaya ke Jember. Dia orang Jember. Perjalanan dari Surabaya ke Jember kan musafir dia. Sampai Jember, apakah dia mau sampai Jember jam 10? Padahal dia udah sarapan tadi rawon. Di mana? Di jalan dia udah sarapan rawon tuh. Sehingga apakah kalau sudah sampai Jember dia wajib puasa, nahan diri? Karena dia sudah nggak musafir. Kan dispensasi itu untuk siapa? Untuk musafir. Ini orang udah nggak musafir. Maka pendapat yang pertama, dia wajib untuk puasa. Nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan wajib mengqadha. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya dia nggak wajib, karena dia berbukanya karena udzur. Ketika dia sampai Jember, ya fadhol. Kau mau makan, mau minum, tapi yang jelas engkau punya utang gitu loh. Jangan sampai dikatakan engkau punya utang, tapi nggak boleh makan dan minum. Kan kesian jam. Ketika perempuan ini jam 7 pagi suci, atau jam 6 pagi, dia bersih. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia puasa dia jam 6? Enggak, padahal puasa kan dari sejak fajar terbit. Dia udah kehilangan tuh waktu itu. Dia udah makan apa. Maka pendapat yang benar, dia boleh makan silahkan, tapi dia wajib mengganti puasanya. Kemudian dianjurkan berbuka juga buat orang yang sakit dan sakitnya membahayakan dia. Bahkan bisa jadi wajib jemaah. Kadang kala orang sakit ini maksa mau puasa jemaah. Keluarganya udah ngasih tahu, jangan, ini membahayakan dirimu. Engkau sedang gak enak badan, tapi enggak, aku kuat. Kalau membahayakan dia, haram puasanya. Bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Allah udah kasih dispensasi. Faman kana minkum maridon au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhor. Ganti di hari lainnya. Jangan puasa. Jadi kalau sudah dikasih dispensasi kemudian dia maksa, lalu dia jatuh, sakitnya tambah parah, maka haram puasanya sebenarnya. Bukan dapat pahala. Nah, kemudian Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, musafir ini ada 3 kondisi. Setelah tadi kita bicarakan 2 pendapat dari kalangan Hanabilah dan dari kalangan Syafi'iyah. Yang pertama, kalau puasa dan berbukanya itu sama aja, maka dalam hal ini lebih baik dia puasa. Seperti mazhabnya Syafi'i. Buat anak Ustaz, anak puasa pergi di masa sekarang ya, naik pesawat ini tuh aman Ustaz. Terus lebih baik mana? Berpuasa atau sama aja buat anak Ustaz? Ya udah kalau itu puasa. Ini pendapatnya Syafi'i. Kemudian kalau ternyata berbuka itu lebih memudahkan bagi dia, namanya musafir, sebenarnya kalau dia nggak puasa lebih enak gitu loh. Apalagi kalau naik mobil bisa minum kopi ini itu umpamanya. Maka kalau itu lebih nyaman buat dia, hendaklah dia berbuka. Dan ini diperbolehkan jamaah ya. Jadi jangan kita mencela, oh masa engkau berbuka, engkau kan sehat, engkau kan kuat. Ini dispensasi. Soalnya aku nyupir. Kalian pada tidur semua. Pemain seperti itu. Kemudian kondisi ketiga, kalau puasa itu membahayakan dia. Dengan bahaya yang benar ya. Maka haram puasa dia. Baik, selesai kita pembahasan ini.
Kemudian masuk kepada pembahasan wa in aftarat hamil au murdi'. Kalau seorang yang hamil atau seorang yang menyusui berbuka khaufan ala anfusihima, karena takut dengan kondisi mereka. Bukan takut sama anaknya, tapi takut sama kondisi mereka. Qadatahu faqat. Maka kewajibannya cuma qadha. Wa ala waladaihima qadatahu wa at'amata an kulli yawm miskin. Kalau ternyata dia nggak berpuasa itu disebabkan orang lain, disebabkan bayinya. Bukan disebabkan dirinya, tapi bayinya yang kesian. Maka dia mengqadha dan bayar fidyah. Ini pendapat. Taib jamaah. Apakah pendapat ini kuat atau tidak? Berkaitan dengan orang yang menyusui dan orang yang hamil, ada beberapa pendapat para ulama di sini jamaah. Pendapat yang pertama, wajib mengqadha saja. Ini pendapat Abu Hanifah. Kemudian pendapat yang kedua, kalau takut, seperti pendapat yang baru saja kita baca, pendapat Hambali, kalau takut atas dirinya cukup qadha. Kalau yang dia khawatirkan adalah anaknya, maka selain mengqadha dia memberikan makan orang miskin tiap hari satu orang. Pendapat yang ketiga, al-it'am faqat wala qadha alaihima, cukup ngasih makan, fidyah, nggak wajib qadha. Ini pendapatnya dinisbatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga ada riwayat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Baik. Mana yang lebih utama? Maka ana lihat yang lebih aman buat semuanya adalah mengqadha saja. Dia seperti orang sakit, seperti musafir yang diperbolehkan berpuasa, yang diperbolehkan berbuka, diperbolehkan juga berpuasa tadi, namun punya kewajiban menggantikan di hari-hari yang lainnya. Ini berkaitan dengan tadi orang yang hamil dan menyusui. Baik. Kemudian ini ada masalah, bagaimana dengan orang yang niat puasa, kemudian dia kesurupan. Atau dia pingsan. Apakah dia melanjutkan puasanya, sehingga dia nggak perlu ganti? Atau apa yang harus dilakukan? Disebutkan, kalau ternyata dia itu baru bangun maghrib, maka dia wajib mengqadha puasanya. Nggak sah puasa. Ini berkaitan dengan orang yang pingsan ya, atau orang yang gila. Tapi kalau ternyata dia itu jam 3 sore, sadar dia jam 3 sore, maka sini sebenarnya mengatakan lanjutkan puasanya. Karena diperumpamakan dengan orang yang tidur. Karena orang yang tidur ini, ya, dia nggak wajib ya untuk mengqadha puasanya, sah puasanya. Jadi orang yang tidur, mamanya dia habis subuh, kemudian dia jalan-jalan atau apa, lalu dia tidur. Bangun asar aja ketiduran, dia bangun asar. Dia jamak sholat zuhur dan asar mamanya. Atau dia bangun maghrib. Orang tidur bangun maghrib. Puasanya sah, sah puasanya. Karena dia bukan orang yang pingsan dan gila. Dia orang tidur, dan tidur itu diperbolehkan. Ini berkaitan dengan orang yang tidur atau yang pingsan ya. Atau yang tadi mungkin koma. Kemudian jamaah ada permasalahan, yaitu wayajibu ta'yinun niyah minal lail li shaumi kulli yaumin wajib. Pengarang kitab mengatakan wajibnya niat setiap malam untuk setiap harinya. Ini untuk puasa wajib ya. Jadi memang Rasul SAW menyuruh untuk menjaga niat kita atau meniatkan puasa kita di malam hari. Man lam yubayyiti siyam minal lail
au qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang malam harinya tidak berniat, maka puasanya nggak diterima, nggak sah puasanya. Ini berkaitan dengan puasa wajib. Niatnya harus di malam hari sebelum fajar. Apakah niat itu diucapkan dengan lisan? Tidak. Niat itu adalah sesuatu amalan hati niatnya. Jadi kita memang niat mau puasa besok, maka cukup itu menjadi niat kita tanpa melafalkan di lisan kita. Baik. Lalu jamaah, apakah 30 hari bulan Ramadan ini niatnya kita tiap malam? Kalau bicara tiap malam berarti setelah matahari terbenam, setelah berbuka, oh besok aku mau puasa. Dalam hati nih, besok aku mau puasa. Apa boleh niatnya itu di awal Ramadan? Pemain nanti malam 1 Ramadan kita niatkan, ya Allah, aku niat dalam hatinya puasa sebulan penuh. Apakah itu cukup? Sebagian ulama mengatakan itu cukup. Cukup. Engkau niat sebulan penuh. Kecuali kalau ternyata di tengah itu putus puasanya. Makanya Anda berangkat ke Surabaya, Anda nggak puasa, sehingga kan nggak jadi niat puasa full itu terputus. Maka kalau niat puasa lagi harus niat baru lagi, karena terputuskan puasa dia jamaah. Barakallahu fikum. Bang, mau jalan bang? Titipin ya. Insya Allah, Anda pikir pulang bang? Iya, tadi kita berenang. Masya Allah, jadi nginep di Jember. Barakallahu fikum. Nginep, ya, Astor. Subhanallah. Siap bang? Insya Allah. Kirim salam semuanya. Mujahid punya nih, sama Gaku yang ampas. Siap, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Masya Allah. Baik jamaah. Afwan, barusan ada yang lewat. Ada tamu yang mau meninggalkan Jember. Subhanallah, kita punya kewajiban menghormati tamu. Jazakumullah khairan. Baik, kembali kepada niat tadi. Jadi boleh niat sebulan penuh dari awal Ramadan, tapi kalau tadi di tengah-tengah terputus karena uzur, baik perempuan datang bulan atau ini sakit atau musafir, maka niatnya mulai baru lagi untuk menyempurnakan sisa Ramadannya. Itu diperbolehkan. Ahibati fillah. Kalau puasa sunnah, niatnya boleh di pagi hari. Karena nggak ada makan. Pagi hari, umpamanya, tanya sama istrinya, sarapan apa pagi ini? Allah, kata dia, berasnya habis. Udah, kalau gitu anak puasa hari ini. Boleh tuh. Tapi kalau puasa wajib, harus di malam hari. Artinya di malam hari itu sebelum fajar terbit. Kemudian jamaah, berkaitan ini ada satu masalah. Orang niat, umpamanya, dia ngomong, kalau besok Ramadan, awal Ramadan aku puasa. Sah nggak niatnya dia? Lalu habis Isya nih, kadang-kadang kan masih belum ada pengumuman. Besok Ramadan apa tidak? Apalagi di masa lalu jamaah. Pengumuman itu kadang-kala terlambat datangnya. Kayak di Indonesia, sebelum ada teknologi ini, orang pada tim-tim meru'yah hilal, ada di Gresik, ada di Banyuwangi, umpamanya ada di Anyer, macam-macam tim-tim itu disebar. Ketika belum ada teknologi, kan ya udah, orang itu melihat, ternyata dilihat hilal, yang sini, yang Jember nggak ngelihat. Nunggu berita dari Banyuwangi kan cukup lama. Ini orang kadang-kala ba'dal Isya dia ngomong kalau besok. Dalam hati dia udah ngomong besok Ramadan aku puasa. Tidur. Ternyata besok Ramadan. Sah nggak niat dia? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan enggak karena dia ragu. Maka nggak sah dia. Pendapat kedua sah. Dan ini yang benar. Dia bukan ragu dengan niatnya. Dia ragu dengan besok Ramadan apa enggak. Kalau besok Ramadan jelas dia akan puasa gitu loh. Jadi niatnya dia sebenarnya jelas ya, dia itu akan berpuasa. Baik. Barakallahu fikum. Kemudian masuk ke pembahasan
barang siapa yang niat memutus puasanya. Umpamanya dia perjalanan musafir. Dia ngomong, ya Allah aku mau berbuka, dalam hati aku buka aja lah, udah gak puasa. Berangkat, warungnya tutup. Dia mau berbuka, warungnya tutup. Tapi niatnya dia sudah berbuka. Batal nggak puasa dia? Batal. Ini pendapat Hanabilah ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i mungkin dikatakan sebagian mengatakan tidak, nggak batal karena dia belum makan, dia belum minum, dia cuma niat. Cuma gara-gara nggak ada nasi, dia mau melanjutkan puasanya. Tapi Ana rasa pendapat yang mengatakan batal lebih kuat. Karena ibadah ini harus terus jemaah. Nggak boleh diputus dengan niat. Niatnya nggak puasa udah. Tadi musafir kan. Dia niatnya nggak sudah aku mau makan. Cari warung. Atau orang sakit. Dia mengatakan ya Allah kayaknya aku tak kuat ya aku mau puasa. Sudah. Apa mau berbuka. Nyuruh anaknya nak belikan bubur. Berangkat anaknya. Balik. Abah. Warung buburnya tutup Ramadan. Aduh. Ya udah nggak usah dah. Abah puasa udah. Gimana? Dia udah niat tuh berbuka. Bisakah dia melanjutkan niatnya atau batal puasanya? Pendapat yang lebih kuat batal, maka dia wajib untuk menggantikannya. Lalu jamaah, apa yang membatalkan puasa? Ada yang membatalkan puasa hanya wajib mengganti, ada yang membatalkan puasa tapi dia itu wajib kafarat. Yang wajib kafarat ini adalah yang menghubungin istrinya di siang hari bulan Ramadan. Tanpa uzur. Tanpa uzur maksudnya, kalau dia ini umpamanya sakit. Tadi ini orang sakit. Dia sakit, kemudian dia nggak puasa sudah karena sakit. Istrinya pagi itu nggak puasa. Kenapa? Datang bulan masih. Ternyata zuhur istrinya ini bersih. Berarti istrinya nggak puasa. Tadi kita bicara apakah dia wajib puasa? Enggak dia. Pendapat yang benar nggak wajib. Memang dia punya uzur. Bolehkah suami menghubungi istrinya? Sama-sama punya uzur. Suaminya sakit, istrinya baru bersih. Insya Allah itu mungkin akan kita bahas pada perjumpaan yang akan datang berkaitan dengan orang-orang yang menghubungi istrinya di siang hari bulan Ramadan yang mana dia wajib membayar kafarah, tapi ada kondisi-kondisi yang punya uzur dia nggak wajib bayar kafarah. Nah, Anda kembalikan ke Al-Fadlan. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Nah, jazakumullahu khairan ya Ustaz atas materi yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan yang masuk, subhanallah banyak banget. Jadi Ana coba rangkum nih Ustadz, yang pertanyaannya sama, yang baik resen maupun yang di kolom komentar mungkin bisa disimak seputar ini Ustadz. Untuk pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, hutang puasa yang sudah lewat tahun, apakah selain qadha juga harus bayar fidyah? Hutang puasa karena haid dan hamil, dan juga hutang puasa berapanya sudah lupa Ustadz. Masya Itu Allah. bagaimana Ustadz? Siap jamaah. Yang pertama, Allah Azza wa Jal Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Bagi orang yang uzur tidak berpuasa di bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan buat dia 11 bulan untuk membayar utangnya. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban. 11 bulan.
11 bulan ini kira-kira 330 hari. Utang dia berapa sih? Utangnya 7 hari. Kalau bicara dia datang bulan, 8 hari. Tapi utangnya 1 bulan Ustaz. Karena dia menyusuin atau hamil. Apa nggak bisa dicicil di 11 bulan itu? Karena memang maksimal waktu pembayaran hutang itu bulan Sya'ban nih sekarang nih. Ini maksimal. Kecuali orang punya uzur lagi. Kalau nggak ada uzur maksimal dia Sya'ban. Kalau dia menunda nanti dosa dia. Karena udah lewat Ramadan utangnya belum lunas. Terus apa yang diwajibkan bagi orang yang menunda pembayaran sampai lewat Ramadan? Tetap wajib mengqadha dengan taubat. Sebagian ulama menambahkan kewajiban fidyah. Tapi pendapat yang lebih kuat dia cuma wajib mengqadha saja dengan bertobat. Kalau dia mau kasih makan orang itu sebagai bentuk berbuat baik ya kepada orang dengan harapan dosanya diampuni oleh Allah SWT. Maka tolong jangan menunda-nunda pembayaran hutang. Ya, itu pertanyaan tadi. Atau ada pertanyaan lanjutan? Nah, Ustaz, kalau lupa berapanya itu, Oh, Ustaz? naam, sahih. Bagaimana kalau lupa jumlahnya? Subhanallah jamaah. Ya, orang kalau serius itu insya Allah nggak lupa. Ya, tapi kadang-kala lupa. Makanya utang itu diperintahkan untuk dicatat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubuhu idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuh. Kalau memang mau nunda pembayaran utang, tolong dicatat gitu loh. Makanya ini lupa karena lewat sudah. Kadang-kala 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Bagaimana dengan orang yang lupa? Maka kewajibannya mengira-ngira. Kalau bicara datang bulan umpamanya, anak kayaknya nggak bayar utang 3 tahun Ustaz, datang bulan. Kan kita tahu datang bulannya berapa nih perempuan? 8 hari biasanya datang bulan. Ya udah, 8 kali 3. Terus kalau dikatakan tadi anak sebulan penuh karena melahirkan. Atau karena dia melahirkan 1 bulan full dia nggak puasa. Karena nifas umpamanya. Maka dia dikira-kira berapa? Umpamanya dikira-kira, oh kayaknya anak punya utang 30 hari. Ya sudah. Antum puasa tiap bulan 3 hari. Insya Allah kalau orang puasa sunnah, bukan puasa sunnah ya, dia niatnya qadha 3 hari dalam sebulan, maka bulan Sya'ban antum sudah punya puasa 33 hari. Ringan sebenarnya jamaah. Dan orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kalau bayar utang ya. Jangan ditunda-tunda. Hada wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Jadi kira-kira sudah menjawab ya bagi ibu-ibu nih, terutama banyak banget yang pertanyaannya serupa. Kemudian selanjutnya kami persilahkan yang meraise hand ini atas nama Puji Astuti. Silakan. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Apa? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam. Amin. Ustaz, saya mau bertanya. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Nah. Mungkin yang kedua luar dari materi. Siap. Yang saya tanyakan yang pertama, saya masih punya hutang Ustaz 4 Ramadan tahun lalu. Kebetulan waktu itu ada kakak meninggal. Kemarin saya membayarnya, tapi saya musafir Ustaz, saya ke Jawa, saya dari Kaltim ke Jawa. Siap. Dengan perjalanan yang hampir 16 jam. 16 jam naik apa? Ustaz. Iya. Naik betul, kapal? Ustaz. Tidak, dari perjalanan darat nyambung pesawat, nyambung darat lagi Ustaz. Masya Allah. Nah. Puasa saya yang harusnya saya bayar 4 hari itu saya putus Ustaz. Siap. Baru mau saya sambung lagi esok hari.
Ya. Bolehkah Ustadz ke Afdol? Siap. Itu yang pertama Ustadz. Ya wajib. Yang Artinya kedua, yang ditanyakan, Afwan? yang saya tanyakan, boleh saya sambung lagi karena saya tadi terputus musafir itu tadi Ustadz. Oke, siap. Itu yang pertama. Nah. Yang kedua Ustadz, mohon maaf sebelumnya kalau ini keluar dari materi. Siap, tafadhol. Ini terjadi dalam keluarga saya, terutama kakak. Nah. Kakak saya punya 2 istri. Yang dari mulai bekerja sampai pensiun, bahkan sampai sekarang, harta semua itu ke istri yang pertama, Ustadz. Terus yang istri yang keduanya itu, taruh aja dia itu mencukupi kebutuhan putra putrinya dan dirinya juga, bahkan sekarang di saat kakak saya sudah usur Ustadz, itu yang bertanggung jawab itu istrinya yang muda Ustadz. Full istrinya? Iya Ustadz. Dari sejak menikah dulu? Betul, jadi kakak saya itu tidak sepeser pun mengambil hak-hak. Jadi seperti gaji, pesangon dan semuanya itu diambil sama kakak yang kakak pertama itu, yang kakak sama istri pertamanya. Iya betul Ustadz. Jadi kakak saya itu sampai pensiun tidak punya apa-apa Ustadz, bahkan mau umroh aja nggak bisa. Subhanallah. Nah, terus saya sebagai wanita juga Ustadz, Akhwat, saya melihat kakak saya, otomatis saya tuh rasa iba saya betul-betul ini ya Ustadz. Kakak saya yang kedua ini, yang kakak ipar saya yang kedua ini mencukupi semuanya bahkan sampai sekarang Ustadz. Subhanallah. Jadi kakak saya yang dari mulai gaji dan semuanya itu ke istri pertama Ustadz. Bu, Afwan Ibu, apa ada kesepakatan mungkin antara? Kenapa Ustadz? Apa mungkin ada kesepakatan? Tidak juga Ustadz, memang kakak saya yang pertama ini agak beda tuh Ustadz. Ya kan suami kan seharusnya suami yang mengatur itu maksudnya Ana. Kakak saya itu orangnya pendiam, nggak mau ribut sama istri. Tapi dia berani nikah 2. Nah itulah Ustadz. Mohon maaf Ustadz. Siap. Jadi kakak saya ini terlalu pendiam, bahkan di keluarga itu bukan cuek Ustadz, tapi ngalah gitu loh. Jangan sampai ribut, sampai jangan didengerin anak-anak dan tetangga kayak gitu Ustadz. Subhanallah, subhanallah. Pendiam betul-betul, walaupun laki-laki pendiam Ustadz, walaupun dia seorang aparat dulunya. Nah setelah semuanya sekarang, semuanya memang sudah kami adik-adik dan orang tua kami tahu. Setelah itu kan ada Ustadz pembagian hak waris dari ibu saya. Siap. Nah, waris ini tadi otomatis kan karena ini dari keluarga kami, otomatis kan kembali ke kakak saya kan, karena kakak saya masih hidup Ustadz. Siap. Nah, hak waris ini tadi tidak harus apakah harus dibagi rata dengan yang pertama dan kedua, atau kembali ke putusan ke kakak saya sendiri pribadi, mau dikasihkan ke istri yang keduanya, umpamanya seperti itu Ustadz. Siap. Itu niat kakak saya karena dia merasa berdosa selama ini tuh hak istri yang kedua itu nggak dapat apa-apa, taruh aja gitu, karena kakak saya yang kedua ini tadi aktif dalam bekerja sendirilah Ustadz, mencukupi itu alhamdulillah lebih gitu. Dia bersedekah pun di setiap Ramadan gini bisa membagi hak-hak mereka yang membutuhkan itu sampai 40 lebih gitu. Taruh aja seperti itu Ustadz. Nah yang saya tanyakan hak waris ini tadi tuh kembali ke keputusan ke kakak saya mau diberikan kemana, atau memang harus dibagi rata. Tapi kalau niat kakak saya, karena yang pertama itu sudah mulai dari pertama gaji sampai pensiun, sampai keluar uang pesangon lah taruh aja. Itu semua ke kakak saya yang pertama. Jadi yang kakak saya yang kedua ini mau dikasihkan hak waris yang dari keluarga kakak saya, dari kami lah taruh aja, dari ibu kami.
Nah, Apakah bolehkah itu Ustaz? Seperti itu. Ataukah memang harus Harus dibagi dibagi rata? rata. Atau memang keputusannya kembali ke kakak saya? Siap. Seperti itu Barakallahu fiik. Ustaz. Nah, Afwan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Fiik. Jazakumullah khair Wa Ustaz. iyak. Nah, Masya Allah jamaah. Nah, ada dua pertanyaan ini. Yang pertama berkaitan dengan bayar utang puasa. Jadi bayar utang puasa ini nggak harus nyambung ya. Nggak harus 4 hari full. Maunya utangnya 7 hari. Bayarnya itu harus 7 hari full. Enggak. Boleh sehari-sehari. Makanya tadi lebih ringan membayar puasa itu kalau tadi dicicil. Bulan Syawal 3 hari. Bulan Dzulqa'dah 3 hari. Kalau utangnya umpamanya sebulan tadi tuh. Perempuan-perempuan yang nifas umpamanya sebulan full dia nggak puasa. Gimana bayar utangnya? Dicicil. Dan cari waktu yang enak. Tadi kan ibu yang bertanya, dia musafir, berat musafir kalau puasa. Lawang yang wajib aja Ramadan boleh berbuka. Apalagi yang mengganti. Maka usahakan cari waktu, umpamanya hari libur, nggak kemana-mana, musim hujan, subhanallah jamaah. Allah kasih kemudahan. Jadi nggak harus berurutan ibu. Boleh sendiri-sendiri gitu loh. Mau Senin Kemis dia puasa diniatkan qadha, boleh. Tapi kembali kepada pertanyaan kedua sekarang tentang seorang suami yang punya istri 2. Jadi memang Allah Azza wa Jalla memperbolehkan seorang laki-laki menikah lebih dari 1 dengan catatan mampu berlaku adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau nggak mampu berlaku adil, cukup 1. Ini tadi dilepas kayaknya aku nggak mampu ini. Udah caranya seperti ini. Maka dia cukup 1. Atau sebelum menikah dia sudah kayaknya merasa dirinya nggak mampu. Tadi dikatakan kakaknya pendiam ya, nggak mau ribut-ribut. Padahal orang yang nikah lebih dari 1 ini ya mengundang keributan sebenarnya antara 2 orang ini. Ada ke sana sehingga dia harus tampil menjadi pemimpin yang memanage konflik yang terjadi. Bukan diam aja. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Kalau tadi dikatakan istri keduanya nggak dikasih apa-apa. Hidup sendiri istri keduanya. Makan sendiri. Bahkan mungkin yang laki ini kalau lagi di rumah istri keduanya, makan uangnya istri keduanya. Maka ini menjadi satu bahan renungan buat orang-orang yang punya istri lebih dari 1. Akan tetapi, kalau ada kesepakatan, umpamanya gini, sang suami mengatakan, aku ini kayaknya nggak bisa ngasih nafkah engkau. Karena kondisinya duit ini dikuasain sama istri pertama. Dan aku nggak ingin ribut gitu. Kalau istri kedua, udah nggak apa-apa lah, gue nggak kasih nafkah, aku ikhlaskan. Aku juga kerja kok, alhamdulillah. Yang penting, pembagian malamnya yang adil, umpamanya seperti itu. Maka kesepakatan ini menggugurkan kewajiban suami tadi. Karena suami sudah mengikhlaskan. Tapi kalau suami tidak mengikhlaskan, maka jadi tanggungan tuh. Lalu sekarang gimana? Kalau suami dapat warisan. Warisan yang didapat suami itu full milik suami. Dapat duit umpamanya 100 juta, ya udah milik suami. Dia mau berangkat umroh, tadi mau nggak bisa berangkat umroh karena duit dikuasain sama istri pertama. Dia mau berangkat haji, dia mau sodako bebas. Tapi kalau dia mau kasih istri harus adil. Nah, sekarang kalau dia ana nggak mau kasih istri, ana mau bayar utang sama istri. Mamanya tadi dikatakan bertahun-tahun mamanya, ana nggak ngasih nafkah sama istri yang kedua. Kalau dihitung, anggap kalau sebulan 3 juta seharusnya nafkah buat istri itu. Kalau 1 tahun sudah 36 juta. Kalau 10 tahun 360 juta. Maka dia memberikan kepada istri kedua itu bukan pemberian. Tapi sebenarnya nyaur utang. Istri yang tidak diberikan itu diberikan sekarang. Karena dia punya uang. Mungkin seperti itu solusinya. Tapi kalau dia mau kasih hadiah, ya hadiah kalau kasih istri pertama mau gelang 5 gram atau 50 gram, istri kedua ya gelang 50 gram. Ini bentuk keadilan. Tapi kalau ini berkaitan dengan meminta maaf atas kezaliman yang dilakukan, dia sedang membayar kezaliman dia, terserah dia berikan kepada semuanya istri kedua sebagai bentuk
dia meminta maaf kepada istri kedua atas kedoliman yang telah dia lakukan, mamanya nggak ngasih nafkah sama anak-anaknya juga nggak ngasih nafkah. Insya Allah aman ya kalau seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, dan hendaklah bertobat kepada Allah karena Allah kelak akan menghisap setiap orang sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya ini juga coba Ana rangkum karena banyak yang mengajukan pertanyaan serupa mengenai ini Ustadz, mengenai orang yang berpuasa dengan keadaan berat Ustadz. Contohnya dia supir jarak jauh atau Ya, itu kalau supir kan musafir. Supir jarak jauh jatuhnya musafir kan? Nah, ya terus? Nah, satu lagi misalkan kondisi dia tinggal di luar negeri, contohnya di Belanda yang durasi puasanya sekitar 18 jam itu Ustaz. Apakah kondisi ini membahayakan dan bolehkah dikodok atau difidyah? Kemudian jika difidyah itu mengikuti biaya di negaranya tersebut atau di Indonesia begitu Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Ya jamaah, berkaitan dengan orang-orang yang bekerja. Kita tahu Ramadan ini sebenarnya tidak mengurangi tingkat produktivitas seorang muslim. Kenapa? Perang Badar itu di bulan Ramadan. Perang penaklukan kota Mekah di bulan Ramadan. Dan Ramadan di Jazirah Arab berbeda dengan Ramadan di Indonesia. Ana pernah merasakan Ramadan di Madinah. Allahu Akbar. Panasnya 50 lebih. Sampai disebutkan hampir mendekati 60 pada waktu itu kalau nggak salah. Itu diberhentikan orang-orang kerja memang. Kurma yang biasanya matang itu jadi terbakar. Gosong jadi seperti itu. Itu sekali kan. Musim dingin pernah ekstrim sekali dan musim panas pernah ekstrim sekali. Kalau nggak salah sampai 56, anak-anak lupa pada waktu itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu dilihat. Kalau memang membahayakan, orang ini kalau puasa akan sakit umpamanya, maka dia nggak puasa, boleh. Karena ditakutkan membahayakan dirinya seperti itu. Kalau tadi dikatakan di Belanda, intinya kita harus tahu yang diperbolehkan berbuka itu adalah musafir atau orang yang sakit. Orang yang sakit. Atau orang yang dikhawatirkan musafir ini kalau puasa tadi bisa sakit. Atau orang sakitnya biasa-biasa, dia maksa puasa, kalau puasa nanti akan tambah parah, maka dia berbuka. Kalau dikatakan di Belanda 18 jam, ya tergantung 18 jam kalau di rumah doang, subhanallah, ya kuat lah jemaah, nggak ada masalah. Makanya dianjurkan untuk sahur. Persiapkan diri. Ada vitamin, ya. Ada makanan-makanan yang suplemen yang membuatmu kuat umpamanya. Kondisikan diri dan coba puasa. Jadi jangan dari awal, aduh kayaknya nggak mampu anak kata dia. Kok belum coba? Dan semua itu butuh latihan jemaah. Anak-anak kecil itu ada istilah puasa apa? Puasa zuhur ya. Nggak ada puasa zuhur itu. Puasa itu sampai maghrib. Puasa itu dari fajar terbit sampai matahari terbenam gitu loh. Nggak ada istilah puasa zuhur, puasa asar. Ini hanya bentuk pelatihan. Jadi anak-anak itu kadang-kadang dilatih sampai zuhur, kuat sampai zuhur. Sampai asar, kuat. Sampai maghrib, kuat. Setelah itu, jalan. Jadi kita kadang-kadang nggak pernah melatih diri kita. Ngomong, aduh nggak kuat kayaknya anak. Berat ini tuh. Coba engkau latih. Engkau biasakan. Puasa sunnah. Nah, orang latihan puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini boleh kita putus ya, Mas. Puasa sunnah ini anak, puasa sunnah lah, Senin. Hari Senin anak. Puasa. Sampai jam 3 nggak kuat lagi sudah. Udah kepala, udah pening, keringet dingin. Berbuka. Tapi kan puasa sunnah. Besok lagi seperti itu. Lama-kelamaan insya Allah kuat.
Orang yang bekerja pun ala bisa karena biasa. Makanya kalau dikatakan, ulama menyebutkan bagaimana dengan orang-orang yang bekerja keras sebagai kuli bangunan yang kerja di bawah terik matahari. Apa yang dia lakukan? Tetap bekerja atau dia puasa sambil bekerja atau dia off bekerja? Yang pertama, kalau dia bisa puasa sambil bekerja, bekerja. Puasa tetap kewajiban, jamaah, rukun Islam. Kemudian kalau umpamanya nggak kuat kayaknya kalau dia puasa sambil bekerja, bekerjanya setengah hari. Bisa dikerjakan. Ada kerjaan yang bisa ditunda di malam hari. Alhamdulillah, bos-bos ini kalau Ramadan baik-baik hati. Bagaimana kerjaannya? Ya, umpamanya setengah hari lagi kerja. Karena dia butuh uang, dia butuh makan. Kalau dia nggak kerja, dia nggak makan. Kalau dia off sama sekali, dia bingung. Nah, berarti dia tetap bekerja, tapi dikurangin pekerjaannya. Kalau umpamanya bisa dilakukan seperti itu yang dilakukan. Karena puasa ini rukun Islam. Dan kebanyakan orang-orang ini memang orang yang nggak peduli sama ibadah. Sholatnya telat-telat, kadang-kadang nggak sholat. Ketika Ramadan, nggak kuat kata dia, karena ngangkut-ngangkut barang. Niat dan pembiasaan. Maka nggak ada uzur ya. Kecuali tadi kalau membahayakan, ini bicara membahayakan, maka ada yang menetapkan. Ini bahaya nggak gitu. Kalau dikatakan, Ustadz bahaya nggak Ustadz anak puasa 18 jam? Engkau gimana kondisi fisikmu? Ada orang-orang yang nggak mampu memang. Tapi ada orang-orang yang dengan dilatih mampu. Maka jangan sembarangan ketika mau berbuka, mau meninggalkan puasa. Karena ini berkaitan dengan rukun Islam. Tapi kalau bicara menggantikan puasa, menggantikan puasa tadi bisa milih kan. Bisa di musim dingin kita memilih menggantikan puasa yang mungkin siangnya pendek. Seperti itu. Baik. Terus pertanyaan, apakah fidyahnya dibayar di sana atau dibayar di Indonesia? Kalau di sana banyak orang miskin, bayar di sana. Nggak usah jauh-jauh kau kirim ke Indonesia. Kalau memang banyak orang miskin. Tapi kalau kondisinya enggak usah. Di sini sulit cari orang miskin. Apalagi yang beriman ya, aduh berat. Ya sudah, kirim ke Indonesia. Tetap sesuai dengan makanan pokok yang di Indonesia. Tapi kalau engkau pakai makanan yang di sana, tentunya itu yang lebih utama. Karena yang engkau makan. Berapa biaya yang engkau makan, engkau kirimkan. Dan anak itu Masya Allah dapat duit fidyah dari teman-teman Australia itu. Yang dia kirimkan itu sesuai dengan makanan di Australia. Tapi dia kirim ke Indonesia. Sehingga orang dapat lebih banyak. Kayaknya itu yang lebih pas ya. Karena engkau di sana dapat duit muda, alhamdulillah, kirimkan ke Indonesia sesuai dengan harga yang di sana. Adapun kalau supir, yang namanya musafir, supir ini kalau jadi musafir, jadi dia uzur sudah. Boleh dia nggak puasa. Tadi sudah kita bahas, apakah musafir ini lebih baik puasa atau tidak? Ada kondisi-kondisinya. Kalau puasa dan tidak puasa sama aja, ya udah lebih baik kau puasa. Tapi kalau ternyata lebih nyaman kalau nggak puasa Ustaz, ya sudah nggak usah puasa. Terus ganti. Ketika engkau lagi off, di Jakarta umumnya lagi nggak nyetir, lagi di rumah, ketika itu engkau ganti. Dan jangan menunda-nunda pembayaran hutang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini ada yang resen atas nama Ida Rasyad. Silakan. Oh, jadi apa enggak nih Ida Rasyad? Tidak jadi ya? Baik, berarti atas nama Mulan Ummu Jasmin. Dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Wafik barakallah. Ustaz, Anda mau tanya. Naam. Dulu-dulu kan kita pernah punya utang puasa yang mungkin tidak terhitungkan kan Ustaz. Nah, Kok nggak sudah terhitung makin berapa kesini, banyak sampai nggak kehitung? karena dulu kan belum paham banget agama Ustaz. Nggak, Jadi kan utangnya juga, ini utang karena uzur. Kalau bicara datang bulan. Kalau bicara datang bulan 8 hari kali 20 tahun. Kan bisa dihitung maksudnya. Nah. Atau Ya. utang yang memang nggak puasa tanpa uzur. ya dua-duanya Ustaz. Jadi Dua-duanya. memang puasa itu mungkin seperti ya semau kita gitu nah, Ustaz. Jadi kayak mampu ya mampu, enggak ya enggak, di luar daripada kita tidak
lagi balik lagi haid gitu Ustaz. Jadi tidak terhitungkan lah Ustaz. Nah, alhamdulillah sih sudah makin kesini, alhamdulillah udah setahun Ana mulai mengerti. Tapi kan sepertinya kalau mau dihitung-hitung perasaan Ana tuh kayak nggak cukup gitu nah Ustaz, karena saking banyaknya Ustaz. Nah, cuman Ana pernah dengar Ustaz, apakah membayarnya itu boleh dengan seperti mengkodo dengan Senin Kamis atau ayam ubit itu Ustaz, itu gimana? Siap. Karena kan terus keduanya Ustaz, mohon maaf ini di temanya kembali tema dari tema hari ini Ana mohon ini Ustaz sehat. Jadi kebetulan Ana itu lagi dekat dengan Ustaz Iwan tapi jarak jauh. Nah, di sini alhamdulillah saling mensupport satu sama lain karena sama-sama belajar gitu kan Ustaz, sama-sama mengenal sunnah. Nah, ini teman Ana Iwan ini kebetulan seorang aparat Ustaz, seorang polisi. Nah, ini karena dia sudah mengenal sunnah, ada hal yang sangat dia takutkan karena kan dia udah memahami sekecil apapun kan semua akan dihisap Ustaz. Nah, jadi di dalam pekerjaannya itu terdapat yang namanya hal-hal mudorot yang di lapangan atau segala macam, yang sampai pernah meninggalkan sholat Jumat, sampai telat sholat seperti Ustaz. Terlebih lagi beliau pernah menyampaikan saat ini sih beliau sedang mengadakan kuliah. Dan insya Allah nanti kalau lulus beliau akan jadi penyidik. Nah, itu resikonya pasti akan besar kan Ustaz, yang berhubungan dengan hukum. Nah, beliau tuh khawatir nanti ya namanya hukum, khawatir yang namanya benar jadi salah jadi benar. Sementara kan semua Allah maha melihat dan mengawasi setiap gerak-gerik kita kan Ustaz. Sampai beliau itu sempat berpikir dan berbicara, rasanya pengen berhenti, rasanya pengen pengen pensiun dini gitu kan, sampai berkata seperti itu, saking beliau tuh takutnya melakukan hal-hal yang kekilapan seperti itu tadi Ustaz. Karena benar-benar menjaga pengen melakukan semua itu benar-benar karena ridho karena Allah Ta'ala, tidak melakukan kesalahan seperti itu Ustaz. Nah, bagaimana nasihatnya Ustaz untuk beliau seperti itu supaya beliau tetap menjalankan tugasnya, tapi beliau juga bimbang juga karena keadaannya seperti itu, takut Ustaz gitu loh, karena di lingkungannya dia itu memang banyak yang yang mungkin belum nyunah Ustaz. Sementara dia memang benar-benar sendiri, terutama seperti masalah musik, Masya Allah dia sudah benar-benar meninggalkan. Sempat beliau juga info ke Ana bahwa mulai banyak yang pro dan kontra juga sama beliau gitu kan Ustaz. Siap. Nah, mohon nasihatnya Ustaz, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Nah, jemaah. Iya. Ini dua pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan yang utangnya sudah lupa dia berapa jumlahnya. Bahkan di utang sana mungkin ada yang puasa ditinggalkan karena uzur, ada yang tanpa uzur. Tentu berbeda. Yang meninggalkan puasa tanpa uzur, dia mau ganti setahun pun gak akan pernah tergantikan. Karena dia telah menodai bulan Ramadan. Dan dia gak akan bisa menggantikannya dengan bulan Ramadan yang lainnya. Karena kewajiban bulan Ramadan selanjutnya adalah kewajiban yang baru. Yang dapat dia ganti adalah yang dengan uzur. Tapi yang dengan uzur pun sudah ditinggalkan pembayarannya sampai lewat tahun-tahunnya. Sehingga dia berdosa lagi penundaan seperti itu. Yang perlu dilakukan adalah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bertobat kepada Allah. Mohon difahami makna taubat ya. Menyesali bahwa yang dikerjakan adalah dosa. Meninggalkan dan bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Itu harus ada di diri dia. Kemudian mulai dia bayar. Bagaimana membayarnya? Bisa tadi dengan disebutkan. Puasa Senin Kemis. Aku mau puasa Senin Kemis ya Allah. Tahun ini niatnya qadha. Jadi niatnya itu memang mengqadha. Kalau dia niat qadha berarti insya Allah setahun itu dapat 80 ya. 54. Tuh. Kalau Senin Kemis kan dapat 100 kan kira-kira kan. Nah. Ya kalau 10 bulan aja udah dapat 80, berarti 88. Ya 88 kira-kira dapatnya itu kalau 11 bulan ya. Udah dapat tuh. Tapi kalau masih merasa kurang kayaknya utangnya lebih dari itu, ya sudah tambah lagi tahun depannya Senin Kemis tapi niatnya puasa qadha. Karena beda puasa sunnah sama puasa qadha.
Puasa sunnah itu boleh niat di pagi hari. Kalau puasa qadha yang wajib ini atau puasa nazar pun harus di malam hari niatnya sebelum fajar terbit. Adapun berkaitan dengan seorang yang menjadi aparat ya, kemudian dia sekolah, mungkin dia menjadi penyidik tentunya. Kita tahu ya mungkin lingkungan nggak mendukung. Kemaksiatan. Kalau kita bicara di dunia hukum, ada mafia hukum, mafia kasus, bahkan tidak sedikit hakim yang masuk penjara. Hakim tingkat tertinggi masuk penjara. Apalagi sekedar penyidiknya, apalagi sekedar jaksanya. Sebenarnya ada permainan yang begitu besar di dalam sana, kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka nasihat ana, kalau calon suami anti itu ya melihat ada kemungkinan dia dapat mewarnai, maka lanjutkan. Tapi kalau ternyata dia takut nanti jadi lilin yang menerangi dia terbakar sendiri umpamanya, atau dia akan melebur dengan mereka, maka menyelamatkan agama lebih utama daripada menyelamatkan dunia kita. Karena pada akhirnya kita nggak akan selamat di dunia ini. Dunia akan kita tinggalkan. Kalau pilihannya imma keselamatan dunianya atau keselamatan akhiratnya, maka selamatkan agama dan akhiratnya. Tapi sekali lagi, mungkin perlu dipelajari apakah mungkin dia bisa menegakkan kebenaran. Karena apa gunanya penegak hukum kalau ternyata ada intervensi nanti dari ini, dari itu ya. Seperti kejadian di kasus Joko Chandra mungkin yang Anda baca, sampai tingkat tertinggi pun terlibat di dalam seperti itu. Karena dunia ini menggoda. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Ke pertanyaan selanjutnya, ini mungkin saya peringatkan untuk langsung ke intinya. Mungkin kalau ada latar belakang bisa dipersingkat gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ini atas nama Hazard. Hazard, dipersilakan. Atas nama Hazard, bagaimana? Masih mute. Masih di mute ini, Hazard. Assalamualaikum. Nah, sudah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan. Naam Hazard. Tafadhal ya Hazard. Ustaz, begini Ustaz. Masya Allah. Bagaimana kabarnya dulu Ustaz? Dulu udah lama ini Ustaz nggak? Sehat, Ustaz. sehat Hazard. Alhamdulillah. Gimana Spudi ini? Ini anak kenal sama Hazard ini. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, aman, ya, aman. Tafadhal Hazard. Mana video antum kok nggak muncul? Bentar, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Hazard. Nah. Begini Ustaz, Ana mau menanyakan tentang puasanya Ustaz. Karena sebentar lagi kan memasuki bulan suci Ramadan. Nah. Pada tahun sebelumnya istri Ana kan hamil dan menyusui Ustaz. Jadi tidak berpuasa. Setelahnya itu dalam 1 tahun istri Ana sudah membayar puasanya itu 8 hari Ustaz. Nah. Dan alhamdulillah ini pada satu pekan yang kemarin istri Ana mendapatkan dikaruniai seorang anak kembali Ustaz. Masya Allah. Lahiran lagi? Belum Ustaz, masih hamil Ustaz. Oh hamil, Masya Allah. Otomatis bulan ini pada puasa tahun ini kan tidak berpuasa lagi Ustaz. Kenapa nggak mampu emang puasa Hazard? Ini muntah-muntah Ustaz. Oke. Yap. Dan hari ini kan masih anak ini masih menyusui Ustaz, begitu. Anak umur berapa yang pertama? Udah 13 bulan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, Allah yubarik fikum. Baik, yang ditanyakan? Yang ditanyakan ini mengenai puasanya Ustaz. Yang puasa yang tahun kemarin kan masih 8 hari, sedangkan puasa suci Ramadan ini bentar lagi sudah datang Ustaz. Jadi otomatis tidak terbayarkan Ustaz. Apakah dibayarkan setelahnya? Seperti itu Ustaz. Siap, Masya Allah. Barakallahu fikum.
Masya Allah jamaah. Ya, Hazani termasuk yang bersungguh-sungguh untuk memperbanyak umatnya Nabi Muhammad SAW jamaah. Karena memang Allah kan mengatakan tentang menyusui ini kan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, atau di ayat yang lainnya hamalathu ummuhu kurhan wa wada'tu qur'an wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, di mana menyapih anak itu 2 tahun. Hazani baru 13 bulan udah datang lagi tuh adiknya, Masya Allah. Nabi SAW mengatakan tazawwajul waludal wadud, nikahilah wanita yang subur dan penyayang, karena aku akan berbangga-banggaan dengan banyaknya umatnya. Namun juga perlu adanya pengaturan kalau mau diatur. Tadi umpamanya tiap 2 tahun, bukan 2 tahun ya, 2 tahun nyusuin baru punya anak lagi. Tapi kalau sudah datang, maka itu nikmat dari Allah Azza wa Jal. Semoga dijaga kandungannya dan jadikan anak soleh, soleha, yang berbakti kepada orang tuanya. Baik, kita lihat nih bagaimana peran orang tua. Anak-anak yang durhaka ini, coba engkau lihat. Orang tua tuh, ibu khususnya, hamil, ketika hamil engkau muntah-muntah dia. Semuanya gak enak. Bahkan ada yang kau ngelihat suaminya benci sekali. Maka tidak dihargai. Sampai memikir gimana gak puasa gara-gara anaknya. Gara-gara engkau. Terus bagaimana ketika utangnya nggak terbayarkan yang tahun ini? Maka dibayarkan tahun depan, nggak ada masalah. Cuma tolong dihitung. Karena tadi bisa jadi hal ini akan berulang. Ada yang mengatakan, bukan ada yang mengatakan, ada yang hamil. Nanti ternyata Ramadan tahun depan hamil lagi. Atau seperti itulah, dicatat utangnya ini. Kalau nggak mampu baru nanti bayar fidyah. Tapi ketika alhamdulillah insya Allah mampu. Masya Allah jemaah, ada orang yang puasa Senin Kemis, tadi yang katakan Senin Kemis itu sudah lunas utang 2 tahun lebih. Orang yang puasa Senin Kemis kalau punya utang, dia sudah puasa dalam setahun, dalam 11 bulan 88 hari. Subhanallah, lunas utangnya. Cuma memang kita ini kadang-kadang nunda-nunda. Maka tolong nanti kalau memang sudah mampu berpuasa, didawamkan tadi puasa Senin Kemis. Atau apalagi di bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amalan, kita fokus tidak mau bayar di bulan Sya'ban. Takut nanti nggak mampu, maka hendaklah menyicil yang lebih baik. Seperti yang tadi disampaikan, bahwasanya nggak harus berurutan ya, bisa nyicil dengan 1 hari, kemudian sepekan lagi 1 hari, seperti itu. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, kita kembalikan ke Akh Fadlan. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Jazakumullah khairan. Baik Ustaz. Nah, pertanyaan terakhir ini Anda bacakan. Mungkin banyak yang mengalami keadaan serupa ini Ustaz. Nah. Jadi kami udah ngerti kan Ustaz, kalau ada kondisi yang memberatkan itu kita bisa mengqadha atau membayar fidyah begitu Ustaz. Nah mungkin, tapi kami belum tahu nih Ustaz batasannya, ini tuh termasuk yang kena uzur apa enggak. Salah satu kondisinya begini Ustaz, Ana saat ini sedang program hamil dan bulan ini ada jadwal tindakan medis pada rahim yang mengharuskan Ana minum obat 1 jam sebelum tindakan. Tindakan tersebut dilakukan di hari ke-9 haid. Biasanya Ana sudah tidak haid lagi. Apakah Ana termasuk yang ada uzur syar'i untuk membatalkan puasa pada saat itu? Karena tindakan medis ini sudah tertunda 2 bulan karena Ana qadarullah sakit. Syukran jazakallahu khairan. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ahibati fillah, Ana ingin mengulangi ya, supaya kita semakin memahami kewajiban kita. Berkaitan dengan siapa yang qadha, siapa yang bayar fidyah. Bayar fidyah ini untuk orang yang sudah tua renta, yang memang nggak mampu puasa. Secara fisik udah nggak mampu dia puasa. Nggak ada harapan dia jadi sehat lagi. Maka dia bayar fidyah. Nggak ada puasa buat dia. Nggak ada qadha. Begitu pula orang yang sakit. Yang sakitnya nggak diharapkan sembuh. Kadang-kadang dia umurnya masih muda. Tapi penyakitnya ini udah akan seperti itu dia. Ada orang yang maaf mungkin harus makan tiap 2 jam. Karena ada masalah di perutnya. Terus dia makan. Nggak ada harapan sembuh. Kalau ada harapan sembuh, berarti dia nggak fidyah. Kalau ada harapan jadi baik lagi, dia nggak fidyah. Apa yang harus dilakukan?
qadha nanti ketika dia mampu. Masuk ke pertanyaan akhwat tadi ya. Semoga Allah memudahkan ya bagi akhwat-akhwat yang ingin punya anak. Berdoalah memohon kepada Allah dan jalani jalan yang diperbolehkan oleh syariat. Bagaimana kalau dikatakan tadi dia akan melakukan aksi atau tindakan itu di bulan Ramadan? Di siang hari. Apakah jadi udzur buat dia untuk minum obat sehingga dia hari itu nggak puasa? Bolehkah dia membatalkan puasa untuk tindakan seperti ini? Yang pertama, dia nggak sakit. Kalau dia sakit, boleh dia minum obat tadi. Dia nggak sakit, dia sekedar ingin punya anak. Dan ternyata tindakan ini bisa ditunda. Buktinya 2 bulan dia tidak melakukan tindakan itu nggak apa-apa. Maka agar kita lebih bertakwa kepada Allah, nasihat ana ditunda. Bisa ditunda di malam harinya, cari waktu malam hari, sampaikan ini bulan puasa, aku nggak mungkin membatalkan puasaku untuk sesuatu yang tidak darurat ya, dan bisa ditunda. Kalau enggak, nanti fokus bulan Ramadan ini ibadah, minta sama Allah, tindakannya di bulan Syawal nanti, dan semoga tanpa tindakan itu nanti sudah hamil di bulan Syawal nanti. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Akh Fadlan. Jazakumullah khair. Nah, Afwan Ustaz, sebelumnya ini tadi beliau bilang sudah tertunda 2 bulan ternyata karena sakit, Ustaz. Betul, artinya bisa ditunda. Maksudnya tindakan ini nggak masalah ditunda gitu loh. Ditunda Syawal pun nggak masalah gitu loh. Seperti itu kira-kira kan? Iya, betul Ustaz. Jadi tetap artinya kalau memang bisa ditunda, ditunda. Jangan sampai kita membatalkan Ramadan karena tindakan yang tadi tidak terlalu dibutuhkan sebenarnya. Bisa ditunda. Nggak darurat buat dia. Dan sekali lagi Anda sampaikan, fokus ibadah di bulan Ramadan, berdoa di malam-malam Lailatul Qadar, dengan harapan Allah memberikan kepada anti balasan atas ketakwaan anti. Nanti tinggalkan sebab ini, cari sebab langit dulu selama bulan Ramadan. Atau boleh di bulan Ramadan tapi di waktu malam hari tanpa membatalkan puasanya. Hadza wallahu a'lam. Nah, jazakumullahu khairan atas penjelasannya Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semua penanya. Semoga kita semua dimudahkan untuk mengamalkannya. Baik, sekarang sesi kuis ya Ustaz. Ini yang sedang meresen mungkin bisa di nonaktifkan dulu nih resennya. Ya, diturunkan dulu. Diturunkan dulu. Baik. Ya, udah turun semua nih Ustaz. Siap. Pertanyaan pertama. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Baik. Ini yang pertama resen atas nama Renaldi Mulyono. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, silahkan. Kalau ketika hilal sudah terlihat. Iya. Enggak, kapan di masa Nabi? Maksudnya Ana, diwajibkannya puasa Ramadan itu tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Ahsan, barakallahu fikum. Tahun kedua Hijriah dan diwajibkan puasa ketika ngelihat hilal Ramadan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Nah, nanti dihubungin panitia tuh untuk hadiahnya. Baik, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 2 cara membayar fidyah. Ini atas nama Rola Oktorina Nasir. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Cara pembayaran fidyahnya pertama, misalnya kita masak 1 ekor kambing, lalu kita memanggil warga yang tidak mampu untuk makan langsung di rumah. 30 hari, sejumlah hari-harinya gitu kan. Ramai langsung. Bisa juga dengan memberikan bahan mentah, misalnya telur, beras, minyak, dan diberikan kepada mereka agar bisa dimasak gitu. Masya Allah, jazakillah khair. Alhamdulillah, ya. Berarti nyampe ini pesannya. Tapi jemaah, ada satu hal mungkin yang tadi, ya, yang tadi nggak disampaikan. Bayarnya itu kapan?
bayar fidyah itu. Bayar fidyah itu bukan sebelum Ramadan ya. Bayarnya itu bisa hari ini kita bayar besoknya atau malamnya kita bayarkan. Atau bisa kita bayar di akhir. Full kita bayarin selesai Ramadan baru kita bayarkan. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bagi orang yang dapat informasi Ramadan siang hari. Jam 12 siang atau pagi-pagi kasih, ternyata hilal kelihatan tadi malam ini. Dia nggak tahu. Apa yang harus dia lakukan? Baik, ini atas nama Yuliza _ Bekasi. Ini yang pertama resen, dipersilakan. Yuliza _ Bekasi. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nam, tafadhal. Barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Bagi orang yang telah melihat hilal di siang hari, dia diwajibkan untuk berpuasa, Ustaz. Baik, artinya dapat informasi dia ngelihat hilal, bukan ngelihat hilal, Ya, dia dia dikasih langsung. informasi jam 7 pagi, berarti dia puasa hari itu. Iya, Baik, Ustaz. puasanya Seperti itu. dianggap apa dia wajib mengganti? Puasanya nanti juga wajib mengganti Iya, juga, Ustaz, karena betul. tidak full. Iya, karena dia nggak niat malam harinya kan? Sahih, betul. Iya, Ustaz. Jadi dia tetap wajib Syukran. berpuasa, tapi punya kewajiban mengqadha puasa dia. Puasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, Anda kembalikan ke Akh Fadlan. Jazakumullah. Syukran, jazakallah khair, Wa Ustaz. Nah, sudah habis ya Ustaz kuisnya? Baik, dengan berakhirnya sesi tanya jawab dan sesi kuis, maka kita telah sampai di penghujung kajian. Mungkin sebelum kami tutup, ada kalimat akhir Ustaz? Baik, sepertinya cukup. Maka kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan kepada guru kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LCMA dan juga tim SRB atas waktu dan ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberi berkah kepada Ustadz beserta tim SRB. Dan juga semoga kita senantiasa diberi taufik untuk senantiasa mengamalkan ilmu yang telah kita dapat sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pagi hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami bacakan. Maka kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi pemenang bisa menghubungi kontak person ya. Jazakumullahu khairan. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.